perlihatkan dari dekat bentuk isi telur lobet atau struktur telur lobet yang kita nanti akan lihat di mikroskop. Ini saya punya beberapa telur yang baru saya ambil yang sudah sah tidak jadi ya. Nanti akan kita lihat isi telurnya, dalamnya, dan struktur cangkangnya itu bagaimana. Nah, ini kan halus mulus. Apakah nanti di mikroskop itu juga terlihat halus mulus atau ada bergelombang atau gimana ya? Saya juga belum tahu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Dan kita lihat dari dekat juga. Oke. Ayo kita saksikan bersama. Oke. Nah, halo guys. Nah, ini saya sudah menyiapkan telurnya ya. Nah, ini nanti yang akan kita lihat isinya itu bagaimana, putih telur dan kuning telur. Sama kita lihat cangkangnya ya. Nah, sebelumnya kalian like, share, lalu subscribe ya. Jangan lupa. Nah, ini saya akan mulai memecahkan telurnya. Nah, ini ya telurnya. Telur bulung lobet yang tidak jadi ya, atau yang tidak dibuahi. Nah, ini contoh telurnya. Nanti akan saya lihatkan bagaimana isinya dan apakah ada mikroorganisme atau bakteri yang masuk ke dalamnya ya. Biasanya kalau telurnya pecah itu ada. Nah, ini sudah saya pecahkan dan saya masukkan ke dalam botol untuk kita lihat nanti putih telurnya dan kuning telurnya. Nah, kalau ada bakteri atau semacamnya nanti akan kelihatannya. Siapa tahu ada monsternya. Tapi nggak mungkin lah. Kalau telur itu jelek atau telur itu pecah, pasti akan ada mikroorganisme atau bakteri yang masuk ke dalamnya ya. Nah, ini telur lobet yang tidak dibuahi atau telur lobet yang tidak jadi ya. Nah, nanti akan kita saksikan apakah ada sesuatu di dalamnya dan bagaimana bentuknya atau apakah ada sesuatu yang menarik. Nah, ini objek glass atau untuk kita media untuk kita melihat. Nah, menaruh medianya, media dari putih telur atau kuning telurnya nanti. Nah, ini cover glass ya, untuk menutupi nanti cairan yang akan kita lihat biar tidak mengenai mikroskopnya. Nah, ini kita siapkan objek gelasnya sama cover gelasnya. Nanti kita akan mulai melihat di dalam mikroskop ya. Kita akan saksikan apakah ada sesuatunya. Ini saya akan mengambil putih telurnya saja ya, putih telurnya dulu kita lihat dalamnya nanti ada sesuatu yang menarik atau enggak ya. Ini saya ambil sedikit saja, sampelnya nggak usah banyak-banyak. Nah, cukup segini ya. Nah, kita teteskan sedikit saja. Kita teteskan di objek gelasnya ya, atau tempat kacanya untuk kita biar bisa melihat di dalamnya tuh ada apanya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak bisa meluber ya. Lalu kita tutup dengan cover glassnya biar cairan tidak terkena mikroskopnya ya. Ini tidak saya gunakan cairan yang lain, hanya putih telurnya saja yang saya gunakan biar kita melihatnya secara alami ya nanti. Nah, ini sudah saya siapkan. Nanti kita lihat bareng-bareng. Biasanya kalau telurnya itu pecah atau retak, dalamnya tuh biasanya ada bakterinya. Nah, yang ini saya kocok dulu ya, karena kuningnya berhubung sudah hancur ya, sudah kita kocok dulu ya biar merata. Tapi juga nggak bakal merata. Nah, nanti biar tercampur sedikit dengan yang putihnya. Nanti kita lihat perbandingannya dari yang putih telur sama yang kuning telurnya. Oke, sekarang saya ambil lagi yang kuningnya. Gak usah terlalu banyak juga, ya sedikit saja.
Wah, ini sepertinya yang kuningnya agak kental ya. Nah, semoga yang kuningnya juga ada sesuatunya, atau yang setelah saya campur ini ada sesuatu yang menarik dalamnya, mikroorganismenya apa ya. Biasanya kalau telurnya itu nggak retak itu tidak ada bakteri yang masuk ya. Tapi hanya telurnya tidak jadi ya. Ini saya teteskan 1 tetes saja, nggak usah terlalu banyak. Kentalnya ya seperti apa ya. Jangan yang berpikiran yang tidak. Nah, kalau sudah, kita akan tutup ya. Tutup seperti tadi pakai cover glass biar tidak terkena lensa dari mikroskop ya. Nah, ini tuh sedikit, tapi kayaknya terlalu banyak ya. Saya tutup. Wah, terlalu banyak dan ternyata meluber ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada inti dari kuningnya. Nanti akan kita lihat bareng-bareng bagaimana di dalamnya atau terhadap apa. Nah, ini kita siapkan mikroskopnya dan kita akan mulai melihat di dalam putih telur dan kuning telurnya terdapat sesuatu atau tidak. Ya, let's go. Ya guys, saya akan coba melihat di dalamnya. Adakah sesuatu? Nah, ini ya guys, ini di pembesaran 10 kali ya. Kita lihat. Nah, itu terdapat kayak butiran-butiran ya. Ini dari putih telurnya ya. Ini terdapat butiran-butiran di dalam putih telurnya dan tidak ada organismenya di dalam atau bakterinya ya. Karena telurnya rapat ya, dari awalnya tidak pecah telurnya. Nah, itu. Nah, ini saya ganti dengan pembesaran 40 kali ya. Kalian lihat ada butiran-butiran juga. Ini dari putih telurnya. Nah, dan ini saya fokuskan lagi. Nah, ini di kuning telurnya yang tadi tercampur dengan putih telurnya tuh. Terdapat gerakan-gerakan, itu bukan gerakan dari bakteri, tapi dari cairan yang tadi saya teteskan, kuning telurnya ya, dan putih telurnya. Nah, itu terdapat gerakan-gerakan tapi bukan bakteri atau mikroorganisme ya. Nah, jadi telurnya ini aman dan bersih. Nah, ini saya besarkan lagi di pembesaran 100 kali ya. Nah, ini kalian akan melihat lebih jelas. Yang tadi bergerak itu apa? Itu hanya dari butiran atau sel darah putihnya yang dari kuning telurnya ya. Nah, sekarang saya akan berusaha ke cangkangnya. Nah, cangkangnya itu tidak halus ya, yang seperti saya katakan tadi, soalnya dari luar sama dari waktu dipegang. Waktu dilihat dari mikroskop itu terdapat gelombang-gelombang atau geratan-geratan yang kasar ya. Jadi ini bentuknya waktu di pembesaran 40 kali ya. Nah, itu kalian lihat ada benjolan-benjolan dari cangkang telurnya ya. Nah, ini di pembesaran 100 kali ya guys. Nah, itu kalian bisa lihat cangkangnya lebih dekat, terdapat geratan-geratan dan benjolan-benjolan ya, dan tidak rata ya. Nah, itu tadi yang kita lihat, kuning telur dan putih telur serta cangkangnya ya guys. Nah, tidak terdapat mikroorganisme dan bakteri ya. Nah, sekian dulu ya guys, sampai bertemu lagi. Semoga video saya bermanfaat dan semakin berkembang. Nanti kan kita lihat yang lainnya, oke? Sampai ketemu lagi, dadah.